Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema apakah setelah diruqyah mantan pasti kembali kepada kita, ya. Jadi ini pertanyaan menarik, ya. Saya baca di beberapa komen ada pertanyaan, Ustadz, kalau seandainya mantan sudah diruqyah, apakah pasti dia kembali kepada kita, ya? Jadi pertanyaan ini, ya, sesungguhnya harus kembali ke diri kita sendiri. Kita mau ndak mantan kembali kepada kita? Kalau kita pengen dia kembali kepada kita, maka usaha apa yang kita lakukan agar dia kembali, ya? Seseorang yang mau melangkah walaupun tertatih-tatih menuju suatu tempat, biarpun pelan, ya, tapi pasti kalau dia tahu tujuannya, dia akan sampai ke tujuan yang ingin dia capai walaupun jalannya tertatih-tatih. Orang yang bisa jalan dengan gagah, bahkan berlari, ya, bahkan sprinter, pelari cepat seperti sprinter Amerika yang legendaris itu, Carl Lewis. Coba bayangkan, dia 100 meter bisa dicapai dalam waktu kurang lebih 9 detik, ya. Nah, seandainya kita punya kemampuan seperti dia, sehat walafiat, segar, bugar, kuat, perkasa, tapi kita tidak melakukan apapun, kita tidur saja, kita main handphone saja. Kalaupun ada ilmu, kemudian kita bertanya-tanya, iya enggak? Berhasil tidak? Kalau enggak berhasil kan sayang. Eman-eman sudah capek-capek meruqyah yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan ternyata tidak balik kepada kita, padahal meruqyahnya tidak capek, ya. Begitu, ya. Karena itu kan semua format ruqyah yang saya perkenalkan itu semua formatnya yang sederhana, yang tidak memakan waktu lama, kemudian bisa dilakukan sendiri, ya. Nah, tinggal sekarang mau ataupun tidak. Kalau kemudian yang kita lakukan terus terjebak di dalam keraguan-raguan kita, bisa balik atau tidak, bisa balik atau tidak, maka yang terjadi apa? Yang terjadi, dia semakin menjauh saja. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan kita tidak melakukan apapun. Padahal yang namanya keajaiban itu pun harus kita upayakan agar bisa terwujud, ya. Misal orang berkompetisi, lawannya hebat-hebat, misal lomba lari, tidak mungkin kata orang dia bisa menang, tapi dia punya keyakinan, dia berlatih, lawan-lawannya punya nama-nama besar, ya. Bisa saja dia membuat keajaiban karena dia tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Saya ingat Piala Eropa tuh di Portugal, ya, menampilkan tim-tim hebat. Bahkan pada saat itu Portugal diperkuat oleh
golden generation-nya. Ya, ini bagi yang hobi bola ya. Ada Rui Costa, ada Luis Figo, ya. Itu pada saat itu Cristiano Ronaldo masih termasuk pemain junior. Kemudian ada pelatih hebat Luis Felipe Scolari. Ada pemain juga yang diambil dari Brazil namanya Deco. Dan di babak final Portugal yang pada saat itu bertindak sebagai tuan rumah kan, artinya dapat dukungan penuh dari penonton. Portugal kalah dari tim nasional Yunani yang bahkan satu orang pemain pun tidak ada yang terkenal. Saya bahkan sampai hari ini tidak ingat satupun nama dari pemain tim nasional Yunani pada saat itu yang jadi kampiun atau juara pada perhelatan Piala Eropa di Portugal. Tim yang tidak diperhitungkan malah jadi juara, membuat keajaiban. Tapi untuk membuat keajaiban ini apa yang mereka lakukan? Usaha, berlatih, kemudian mengembangkan sepak bola dengan basic team, ya, bukan mengandalkan kemampuan individu dan seterusnya, dan hasilnya luar biasa. Nah, itulah yang sekarang ya harus kita renungkan. Kita mau tidak terjadi keajaiban di dalam kehidupan kita. Mantan yang sudah pergi jauh, mantan yang sudah melupakan kita, sudah tidak bisa lagi berkomunikasi sekuat apapun kita usahakan. Telepon kita diblokir, medsos kita diblokir, kita ganti nomor WhatsApp, baru chatting 2 kali langsung diblokir. Ya, artinya kan kalau mantan kembali, betul-betul itu sebuah keajaiban, tetapi kan harus kita usahakan. Usahanya bagaimana? Ya investasi. Investasinya waktu. Waktu kita sediakan untuk berdoa, untuk meruqyah yang bersangkutan. Ya, ruqyah itu kan dilakukan ketika Anda mungkin berpikir, kok perubahannya drastis sekali dan cepat sekali. Apakah mantan ini kena pelet atau tidak? Harapannya ya, kalau memang yang bersangkutan itu kena ilmu pelet, setelah diruqyah bisa bersih, dan ketika bersih ya, dia jadi sadar, dia jadi ingat kepada kita, kan harapannya begitu. Tetapi kan seiring perjalanan waktu, hobi kita kan mendelay, menunda. Bisa jadi awalnya karena faktor ilmu pelet, tetapi seiring kebersamaan dia dengan orang ketiga, mungkin saja yang bersangkutan jatuh cinta betulan. Ya, karena apa? Karena kadang yang namanya sihir dan ilmu pelet itu kan dia bergerak untuk mensugesti, ya, memberikan kepercayaan diri terhadap orang yang mengamalkannya, sehingga jadi pede untuk PDKT dan seterusnya tadi, percaya diri dia. Ya, padahal apa yang membuat orang lain jatuh cinta kepada dia bukan ilmu peletnya, tetapi karena usahanya. Dia jadi semangat apa? Karena merasa punya ilmu pelet tadi. Jadi percaya diri. Artinya apa? Yang tersugesti diri dia sendiri yang memunculkan kepercayaan dirinya tadi. Nah, kalau mantan terdelay, ditunda terus, ya artinya dia akan bersama-sama terus tuh dengan orang ketiga tadi, karena kita ragu terus mau melangkah. Ya, maka akhirnya ya mantan bisa jadi tidak akan pernah kembali, walaupun pengaruh dari ilmu peletnya sudah bisa dibersihkan dengan ruqyah,
Ya, kenapa? Karena kita yang terus menunda-nunda untuk bisa melakukan sesuatu. Ya, karena itu kembali ya kepada surat An-Najm ayat 39, bahwa manusia hanya akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan usahanya. Kalau dia mau dapat, dia harus usaha. Kalau dia tidak mau berusaha, ya, saya titip doa, saya tolong didoakan. Oh iya, orang lain mesti mencoba mendoakan, tapi kan beda dengan kita. Orang lain, misal kita ada teman yang saleh, kita bilang ke dia, saya titip doa, dia doakan. Tapi kan beda dengan kita, kekhusyukannya berbeda. Kalau kita berdoakan, hati kita hadir betul. Mantan itu raut wajahnya seperti apa, jumlah jerawatnya berapa banyak, kan kita yang tahu. Ya, kemudian kalau orang lain juga dia berdoanya, ya dia janji, dia doakan ya sekali, dia doakan selesai. Tapi kalau kita kan terus, kita berdoa, kita berdoa, kita berdoa, nah itu namanya usaha yang bisa kita lakukan. Berdoa yang banyak dilakukan intensif, ya, akan membuka peluang keberhasilan yang lebih besar daripada kita hanya berdiam diri saja. Maka di dalam surat An-Najm ayat 39 dijelaskan, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh sesuatu selain apa yang diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.